Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Satu Siang. Pemirsa, masalah kesehatan karyawan dapat mengurangi keuntungan perusahaan sebab karyawan merupakan aset penting perusahaan. Maka dari itu, Universe menggelar acara Employee Mindfulness untuk seluruh karyawan agar terciptanya lingkungan sehat di perusahaan. Universe menggelar acara Employee Mindfulness untuk seluruh karyawannya agar tercipta lingkungan sehat di perusahaan. Dengan melatih kesadaran penuh, karyawan dapat lebih efektif mengelola emosi, meningkatkan fokus pada pekerjaan, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja. Personal terapis mental dance fisik Diwin Hartono memberikan materi terkait mindfulness at work dengan materi penerimaan diri, memaafkan diri sendiri, dan menyadari bahwa diri kita tidak selalu sempurna. Diwin mengatakan bahwa gangguan karyawan itu sendiri adalah distraksi yang berlebihan yang membuat tidak produktif dalam pekerjaan. Karyawan harus bisa fokus agar pekerjaan dapat terselesaikan. Rasanya sekarang kemampuan kita untuk sadar hidup itu akan lebih diutamakan. Tapi seringkali kita lupakan. Kita cuman sekedar bertahan hidup tanpa kita menyadari apa sebetulnya kita hidup. Nah, teknik-teknik tadi menghidupkan diri kita supaya kita bisa tetap bekerja dan berkarya. Sementara itu, Direktur Keuangan Universe Tania Kirana mengatakan bahwa workshop ini sangat berguna untuk karyawan mengingat slogan kantor media yang harus standby 24 jam dalam 7 hari yang membuat workload di media sangat tinggi. Kenapa mindfulness itu jadi penting? Karena kita harus ingat walaupun sehektik apapun kita tetap harus grounded, tetap harus ingat bahwa kayak ambil jeda sehingga apapun yang kita lakukan itu dengan mindful, dengan sadar. Jadi untuk mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari pun kedepannya jauh lebih lancar, jauh lebih efektif, dan juga lebih produktif dengan punya karyawan yang lebih mindful. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan, sehingga pekerja media Universe menjadi lebih sehat, bugar, dan lebih produktif. Teresia Silalahi, Indra Bramantio, Berita 1, PIK 2. Ya, pemirsa, seringkali di tempat kerja, orang-orang dapat menemukan diri mereka dalam semacam autopilot bawah sadar yang mengerjakan tugas-tugas mereka dengan fokus yang dangkal dan kemudian tidak fokus. Lalu apa sebetulnya yang menyebabkan hal ini terjadi? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami di sini, sudah ada praktisi kesehatan holistik, Ibu Diwin Hartono. Bu Diwin, selamat siang. Terima kasih loh sudah berkenan bergabung duduk bersama kami di sini Berita Satu Siang, Mbak Diwin. Dengan senang hati. Oke, Mbak Diwin, ini sebetulnya kan kalau kita lihat banyak begitu ya pekerja yang oke, boleh begitu kalau untuk kerja keras, tapi jangan sampai lupa kemudian istirahat dan juga jangan lupa senyum. Ini yang bahaya. Ini kemudian pemirsa menarik sekali karena kita sudah kedatangan orang yang tepat. Nah, menurut Mbak Diwin, kenapa kemudian stres ini manajemen menjadi semakin penting di era sekarang nih? Kenapa tuh Mbak Diwin? Kalau stres itu udah sebagian dari hidup, bukan? Sebagian dari hidup? Ya. Teman kita ya? Teman kita, harusnya. Betul. Dia ada selama 7 kali 24 jam. Okay. Dan bahkan ketika kita tidur pun, menjelang tidur, beberapa orang punya stres sendiri ketika mau tidur. Karena tidak bisa tidur, gitu. Nah, jadi stres adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita berteman dengannya. Berteman dengannya, berdamai dengannya. Kalau kita nggak bisa berteman dan berdamai, selamanya kita akan menjadi tambah stres. Oh gitu, ya. Oke. Terus kemudian supaya kita tahu, supaya kita bisa berteman dan berdamai dengan stres ini, maka kita juga harus tahu kenapa sih saya stres. Yeah. Karena stres ini bukan hanya di tempat kerja kan, bisa jadi di tempat kerja dia nggak apa-apa, tapi membawa tekanan-tekanan dari rumah. Dari rumah. Tanda-tandanya ada yang bisa kita lihat sebetulnya? Ya,
Sebetulnya yang paling kecil lah ya, ketika kita sudah, kalau sekarang disebut nggak mood, Nggak mau. ya. Kemudian kalau misalkan kita sudah mulai tersenyum dengan terpaksa, Ya, kalau kita suka bilangnya biterhamen, oke. bibir tersenyum, hati menangis. Oh. Ya. Nah, itu adalah bibit-bibit kita mau stres. Oke, ya. itu tanda-tandanya satu. Ya, jadi kita melakukan hal-hal dengan penuh keterpaksaan, akibatnya kan menjadi lelah, menjadi beban. Nah, jadi stres itu adalah bisa kita kenali dari sejak awal. Oke. Nah, yang paling kita bisa kenali dari nafas kita aja. Oh, itu juga sebetulnya bisa jadi Indikator. indikatornya. Iya, indikator kita sudah mulai stres itu adalah ketika nafas kita sudah tidak teratur. Rasanya kita bernafas tapi nafasnya cepet gitu. Atau kita nafas tapi engap terus. Oh, oke. Nah, itu adalah salah satu gejala tanda-tanda kita stres. Stres itu adalah secara secara nerve systemnya itu kan sedang terganggu, sedang banyak tekanan-tekanan. Nah, tekanan-tekanan ini adanya di fisik, di nerve system, sistem saraf, berasal dari kondisi batinnya kita. Oke. Jadi ada batin itu, ada batin sadar, ada batin bawah sadar. Konon menurut penelitian, batin sadar kita itu cuma 10%. 10%. Kenapa 10% ini, Mbak Diwin? Karena semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, dari kita mulai dikandung ibu kita hingga detik ini, itu semua ditaruh di batin. Apakah kita bisa menyadari dan mengingatnya semua? Tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa. Paling yang kita bisa ingat dan kita sadar 10%. 10% itu apakah bagian dari yang bahagia dan juga yang kemudian mencekam begitu ya, yang menyakitkan? Iya, ya. Tapi begitu banyak hal kebahagiaan dan yang mencekam yang kita simpan di batin bawah sadar kita. Dan inilah yang membentuk bagaimana energi kita terbentuk. Ya. Kualitasnya bagaimana. Ya. Nah, kualitas energi yang didasari oleh ketakutan tentunya akan jadi membuat badan kita tense. Oh, maka dari itu kemudian nafas juga menjadi salah satu indikatornya, tertekan dia. Tertekan. Nafasnya jadi berat. Betul. Nah, jadi kalau untuk mengelolanya ketika memang para pekerja ini sudah mulai stres, mereka bagaimana cara harus mengelola? Manajemen stresnya itu seperti apa sih, Mbak Diwin? Manajemen sekarang kenali dulu nafas, ya. Kalau nafasnya sudah mulai tidak beraturan, begitu banyak latihan-latihan pernafasan yang bisa dipelajari. Hari Rabu kemarin saya berbagi di B-Universe ya. Ada namanya yang paling mudah adalah nafas 478. Nafas 478. Mungkin boleh kita praktekkan di sini kali ya, Mbak Oh, Diwin? boleh banget ya. Jadi nafas 478 itu artinya kita bernafas dari hidung 4 hitungan. 4 hitungan. 7 hitungan kita tahan nafasnya. Oke. Kemudian 8 hitungan kita hembuskan melalui mulut. Nah, selama kita latihan, ujung lidah ada di langit-langit. Gitu ya. Oke. Sehingga ketika kita nanti hembuskan nafas, dia akan tidak seluruhnya udara dikeluarkan. Oke. Ya? Nah, kemudian ketika melakukannya, duduknya yang tegak. Oh, kita harus segini ya? Nggak bisa yang tadi kayak gaya kita begini? Duduk yang tegak karena faktor tubuh kita, posisi tubuh kita, itu juga mempengaruhi. Nah, gaya pernafasan ini akan membuat kita apa? Rileks kah ketika kita memiliki kondisi yang stres itu akan membuat kita rileks Betul, gitu? Oke. betul. Kenapa bisa rileks? Karena ada oksigen, O2 dan CO2 yang sengaja kita ambil dengan sadar. Dengan sadar? Iya. Kemudian nanti setelah itu ketika kita ambil dengan sadar, maka dia berproses. Oke. Dan inilah yang bisa merilekskan gitu. Mau dicoba? Oke, boleh ya kita coba. Iya. Karena kan kemarin sudah berbagi sama rekan-rekan dari B-Universe ini, waktunya berbagi kepada pemirsa. Nah, oke, boleh kita coba, Mbak Diwin. Oke. So, jadi kita taruh tangannya di pangkuan seperti begini atau begini ya. Jadi boleh terbuka, boleh. Kemudian posisi kaki juga lurus, punggung lurus sampai ke tulang belakang leher.
Kita boleh pejamkan mata. Setelah itu posisi ujung lidah ditaruh di langit-langit atas. Langit-langit atas. Ini dalam kondisi kita ceritanya lagi memiliki stres yang sangat berat begitu ya pemirsa. Boleh diikuti di rumah. Iya, oke. Aku bantu hitung, Ica yang melakukan ya. Oke. Tarik nafas 2, 3, 4. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik lagi boleh Cak? Ya, tarik 2, 3, 4, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, hembus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini jadinya seperti, wah bebannya udah gak ada lagi nih. Ini tekanan-tekanannya karena memang siarannya udah mau selesai sih. Jadi tekanannya udah gak ada. Tapi itu bisa lebih terang nggak? Iya, ini artinya karena memang oksigen sudah mulai masuk ya. Oksigen sudah mulai menyebar. Betul. Itu sebenarnya harus yang kita butuhkan juga. Mbak Diwin, ini juga yang penting karena bagaimana kemudian wellness program ini dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas di perusahaan. Sebetulnya apa keterkaitannya? Oh, sangat terkait karena kalau namanya kan wellness, berarti kita sebagai manusianya, sebagai employee-nya kita sehat secara fisik, mental, emosional, energi dan spiritual. Jadi wellness itu berbicara tentang sehat secara holistik, secara keseluruhan. Jadi bukan hanya fisiknya yang diurusin, kemudian tetapi juga batinnya kita, mental kita, energi kita. Energi inilah yang tidak pernah jarang dibicarakan. Kita kesehatan mental ya, kesehatan fisik ya, tetapi kesehatan energi jarang dibicarakan. Burnout itu termasuk atau tidak tuh Mbak Diwin? Burnout itu adalah dia pada saat kondisi batin sedang kelelahan. Sehingga mengakibatkan energinya jadi drop. Ibaratnya kayak gini, kita semua punya gadget kan? Iya. Nah, kalau kita nggak charge baterainya, maka gadgetnya nggak bisa bekerja. Aplikasi nggak bisa bekerja. Betul. Nah, energi di dalam diri kita itu ibaratnya itu baterai. Nah, sementara itu kan krusial. Kita cuma ngurusin mental, kita ngurusin fisik, tapi kita nggak pernah ngurusin yang namanya energinya kita. Nah, jadi wellness itu kenapa bisa menjadi sangat penting di sebuah perusahaan, di sebuah lingkungan kerja, karena ini akan menunjang sebuah produktivitas. Orang sehat secara mental, secara fisik sehat, tetapi energinya low, nggak bisa kerja juga kan? Iya betul. Nah, orang sehat secara fisik, mentalnya down, energi pasti ikutan. Karena begitupun dengan kalau yang sering disebut-sebut oleh para pekerja begitu ya, mereka sedang burn out nih. Nah itu kemudian seringkali disebut sebagai silent killer begitu kan. Maka kemudian ini menurunkan kinerja dari produktivitas itu sendiri. Nah jadi apa bentuk dari program wellness itu sebetulnya seperti apa sih kalau yang ada di perusahaan bentuk-bentuknya? Apakah kemudian hanya ada konsultasi atau seperti apa nih Mbak Diwin? Kemarin tuh saya membagikannya gini, beberapa teknik mindfulness itu bisa dipraktekkan di ketika kita dalam masa kerja. Itu teknik-tekniknya cukup singkat, 5 menit. Ya, jadi jangan tunggu kita burn out. Tapi kalau udah ada indikasi kita kelelahan, latihan dimanapun, di kapanpun. Misalkan nih teman-teman lagi menunggu seperti ini, bisa latihan. Nah, jadi ketika kita kembali bekerja, kita tetap bisa produktif. Kita tetap bisa waras melakukannya, sadar melakukannya, bukan karena berdasarkan pressure, bukan berdasarkan stres. Bukan berdasarkan pressure. Ini juga artinya penting ya kita untuk mengingat lantas apa kemudian tantangannya untuk kemudian program wellness ini bisa wellness mindfulness bisa diterapkan di sebuah perusahaan. Karena sebetulnya ini sangat penting sekali ya. Betul. Tantangannya itu adalah awareness-nya. Jadi banyak dari perusahaan belum begitu menyadari pentingnya program wellness ini. Gitu. Jadi sudah ada banyak yang menyadari, tetapi banyak juga yang tidak menyadari hal itu. Sehingga apalagi sekarang terus mereka ngeblame-nya ialah generasi Z. Nah, enggak kayak gitu ya. Karena dari dulu memang kita punya program wellness.
Kalau dulu mungkin tidak terlalu diperlukan karena memang kondisinya tidak terlalu memerlukan. Kalau sekarang kita perlu banget. Perlu sekali ya. Karena untuk pergi ke tempat kerja aja ada stres sendiri kan Betul. di jalan. Baik. Gitu. Jadi penting di semua perusahaan untuk punya program wellness untuk para employee-nya. Oke, karena itu bisa meningkatkan produktivitas dari pekerja itu sendiri. Nah, itu dia pemirsa tips-tipsnya yang juga kemudian walaupun sederhana tapi sebetulnya sangat penting sekali untuk kita sadari, Bu Dwin. Terima kasih Bu Dwin sudah berbagi kepada pemirsa di Berita Satu Siang kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat selalu Bu Dwin.